Olivia Natania harus meringkuk di balik jeruji besi, Safas bersyukur karena pada akhirnya bisa menghirup udara kebebasan. Setelah nyaris 2 bulan ditahan, Safas bisa bebas setelah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menunjukkan kemurahan hati dan mencabut laporan polisi terhadap Safas. Beranjak dari kabar Oi yang masuk tahanan atas kasus dugaan penipuan, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kompak mencabut laporan Safas yang beberapa waktu lalu membuat postingan tidak menyenangkan di media sosial. Safas yang sebelumnya gencar menagih utang Ibunda Atta Halilintar lewat media sosial, dilaporkan Atta dan Aurel ke polisi. Selain karena Safas menagih utang yang tak jelas betul juntrungannya, Safas juga sempat mengirimkan harapan yang tak baik untuk si jabang bayi yang tengah dikandung Aurel Hermansyah. Putri Anang dan Krisdayanti itu bahkan sampai dilanda stres berat, hingga Atta Halilintar marah besar dan menyeret Safas ke dalam tahanan. Namun pada akhirnya, Atta dan Aurel melunak. Setelah hampir 2 bulan meringkuk di balik jeruji besi, Safas akhirnya bisa menghirup udara kebebasan karena kemurahan hati Atta dan Aurel. Warga sini ya turut senangnya ya berbangga, menganggap wah seorang Atta Halilintar itu berbesar hati, misalnya mau mencabut laporannya ya, itu buah dari perjuangan seorang tua kan gitu ya, semua ada hikmahnya ya. Semoga aja kedepannya ya Safas juga bisa lebih baik lagi ya, keluarga Pak Atta juga lebih sukses lagi kan gitu, berbuah dari kebesaran hati dia. Aku dan istri hari ini sebenarnya kita ini ya lebih ke saling memaafkan ya, karena namanya manusia kita pasti punya hilaf, punya salah, punya hati juga gitu ya. Artinya kalau sudah mengakui, sudah ada efek jerah dan sudah jadi pelajaran, sudah insaf. Semoga jadi ini juga ya pelajaran untuk semua teman-teman di luar sana dan tidak mengulanginya lagi. Namanya juga kita kan manusia, pasti kan kita juga lagi mengandung gitu. Kemarin sempat ibunya kan sempat ke rumah juga ke depan rumah. Cuma karena kita kemarin lagi ada berhalangan yang bisa, dan memang pertama si Safas juga udah mengakui kesalahannya, kita juga ya udahlah, kemarin setelah kita ngobrol berdua kita cari jalan tengah yang terbaik ya. Kita selagi mengakui kesalahannya, bisa insya bisa menjadi lebih baik, itu juga manusia kan Allah aja maaf masih kita nggak gitu. Memang yang bersangkutan datang dalam kegiatan menyampaikan permohonan pencabutan laporan sebagaimana yang sudah terjadi dan kita proses beberapa waktu ke belakang, dan tentunya kami dari tim penyidik berkewajiban untuk mengakomodir permohonan tersebut, dan saya kira ini juga sesuai dengan konsep penanganan perkara yang berkeadilan restoratif, sehingga kita mengakomodir dan kita proses secara hukum. Dia kan di sini karena posisinya ngontrak ya, dia ada kemungkinan pulang kampung ke Palembang ya, karena kan di sini dia posisinya memang sebagai kontrak. Setelah sejak awal dari dulu per September ibunya memutuskan untuk pulang, ya mungkin setelah Safas bebas sama orang tuanya mungkin dijemput langsung ke Palembang. Mendekam dalam tahanan selama hampir 2 bulan tentu menjadi pelajaran berharga bagi Safas. Safas memang mengaku mendapat mandat dari ibu angkatnya Umi Afif yang tinggal di Jerman untuk menagih uang yang jumlahnya mencapai angka 700 juta kepada Ibunda Atta Halilintar. Sayangnya, Safas yang tidak punya otentik hitam di atas putih terkait kasus utang piutang tersebut terjebak dalam upaya instan ingin memaksa Atta melunasi pinjaman sang bunda. Padahal kasus pinjam-meminjam tersebut terjadi 24 tahun silam saat usia Atta Halilintar masih belia. Lebih parah lagi ketika Safas menyinggung soal si jabang bayi yang tengah dikandung Aurel Hermansyah. Namun nasi sudah menjadi bubur. Beruntung,
Safas akhirnya bisa bebas dan kasus ini dihentikan setelah Atta mencabut laporannya. Ya, sepakat kita melakukan perdamaian karena sudah ada itikat baik juga dari keluarganya Safas atau Septiansa yang berjanji dan meminta maaf segala macam. Oke, karena pada saat itu di tahun 1997 itu kita kan nggak punya hitam di atas putih ya. Jadi kan untuk membawa ke hukum itu tuh nggak mungkin. Jadi di sini kita menawarkan ke keluarga Gen Halilintar untuk mubahala gitu. Sumpah kecelakaan bagi siapa yang berdusta di antara kasus ini gitu. Dulu kan mata uangnya DM ya. DM dan kalau dikalkulasikan ke euro itu 40.000 euro. Kalau rupiah mungkin sekitar 700 jutaan ya, kayak gitu. Ya untuk saat ini 700 juta. Intinya adalah adanya kesepakatan untuk berdamai itu saja. Ya mungkin keduanya saling memaafkan ya. Pihak tersangka meminta maaf, kemudian dari pihak korban juga menerima maafnya gitu. Luluhnya hati Atta dan Aurel memang tak terlepas dari perjuangan Ibunda Safas yang jauh-jauh datang ke Jakarta. Wanita yang sudah berusia sepuh itu mendatangi langsung rumah Atta serta tak mau pergi sampai dibukakan pintu. Ia pun sempat menangis meminta maaf atas ulah anaknya yang menyakiti perasaan orang lain. Lantas bagaimana dengan kasus hutang piutang yang pernah dilontarkan Safas sendiri? Benarkah Ibunda Atta memang pernah berhutang beberapa tahun silam ketika masih hidup dalam taraf kesederhanaan? Saya kan di sini adalah untuk menjaga marwah keluarga, tidak semenang ini bisa difitnah ataupun dituduh dengan punya anak yang kayak gini lah, hamilnya inilah, istri saya kayak gini lah, kayak gitu loh, karena melakukan ini. Itu sudah diakui ya? Itu sudah diakui kalau memang cuma rekayasa dan bohong, fitnah dan pansos ya katanya ya. Sudah mengakui segalanya dan intinya pasti orang tua kan paling membela anaknya dan anak paling membela orang tuanya. Persoalan hukum kini sudah selesai. Safas dan ibundanya bisa melangkah bebas pulang ke Palembang. Atta dan Aurel juga bisa lebih tenang. Terlebih tak berapa lama lagi, calon buah hatinya akan dilahirkan. Namun demikian, Atta berjanji pemberian maaf ini untuk yang terakhir kalinya. Ia tidak akan mentolerir lagi bila ada netizen yang kembali mengeluarkan kata-kata tidak menyenangkan, apalagi berupa fitnah yang tidak ada dasarnya. Dan ini bukan berarti nanti kalau kedepannya ada yang ngelakuin kayak gini lagi terus bisa dimaafin juga gitu ya. Mungkin kalau kedepannya ada yang kayak gini lagi lebih tegas lagi daripada sekarang gitu ya. Karena harus dijagalah mentaliti dari istri yang hamil, anak, karena berbulan-bulan istri sampai nangis kayak gitu kan, kena mentalnya sampai ke psikis, ke rumah ke psikolog gitu-gitu ya, itu kan udah nggak sehat ya secara mental dan lain-lain. Jadi kalau ada yang kayak gini lagi ke depannya, insya Allah pasti kita tindak lebih tegas lagi. Jarimu itu harimaumu dan apapun sosmed kamu itu hati-hati sekarang itu kan, karena negara ini negara hukum yang semua ini ada peraturannya.